Hai guys, melanjutkan drama Korea The Item dari part sebelumnya. Di sini gue bakal ceritakan alur drama The Item tahun 2019. Scene diawali dari Jaksa Kanggun yang berada di rumah sakit. Lalu ia melihat tanda seperti cap yang ada di Dream World. Lalu Jaksa Kanggun juga melihat ke Kodaiso yang memiliki tanda cap Dream World, sehingga Jaksa Kanggun menduga ada yang salah dari tanda itu. Saat di rumah sakit, Jaksa Kanggun dimarahi sama neneknya Kodaiso. Lalu ia dianggap membahayakan cucunya. Jaksa Kanggun menanyai nenek itu, apakah Kodaiso memiliki tato di lengannya? Lalu nenek itu menjawab, Kodaiso tidak mempunyai tato. Lalu Soyoung dan Jaksa Kanggun berdiskusi tentang tato cap Dream World itu memiliki kesamaan, sehingga Jaksa Kanggun menyelidiki tempat tinggal Kodaiso. Saat di rumah Kodaiso, mereka melihat sebuah foto dan flashback ke masa lalu di mana Jaksa Kanggun jadi teringat tentang kejadian kebakaran di Dream World. Setelah itu Jaksa Kanggun dan Soyoung pergi ke tempat Dingdong untuk bertemu seseorang. Namun orang yang ditemui sedang koma. Akhirnya Jaksa Kanggun dan Soyoung meminta rekaman CCTV. Scene berpindah ke Jo Se-hwan yang sedang mengadakan rapat direksi grup Won, lalu memberitahukan kepada seluruh dewan direksi bahwa dia orang spesial. Lalu ketika di jalan pulang, Jo Se-hwan menyuruh supirnya untuk menerobos lampu merah dan meminta supirnya harus sampai dalam waktu 30 menit. Namun supir itu malah telat dari apa yang ia suruh. Kemudian Jo Se-hwan memecatnya. Scene berpindah ke Shin Ko-chol, lalu Soyoung datang dan memberitahu kondisi Kang Da-in dan Kodaiso yang sedang dalam kondisi vegetatif. Lalu Shin Ko-chol yang sepertinya tahu akan kondisi itu menanyakan kepada Soyoung apakah ada tanda luka pada lengannya. Lalu Shin Ko-chol flashback ke masa lalunya. Detektif Shin Ko-chol di mana ia tahu tentang kondisi itu. Ada jimat supernatural buku yang ia ambil dari barang bukti, namun Shin Ko-chol tidak memberitahu itu kepada Soyoung. Scene berpindah ke Jaksa Kanggun yang sedang terbayang tentang Kang Da-in dan kakaknya, di mana kakak Jaksa Kanggun menitipkan Kang Da-in kepadanya, dan Jaksa Kanggun menangis. Soyoung dan detektif Shin Ko-chol sedang berada di TKP apartemen Kang Da-in untuk menyelidiki kasus Kang Da-in. Saat di TKP, Soyoung beranggapan kalau dua kasus ini berkaitan. Saat menelusuri kamar Kang Da-in, Soyoung yang sebagai profiler berakting seolah-olah menjadi Kang Da-in. Ia menerka-nerka kalau Kang Da-in diancam psikologisnya, sehingga membuat Kang Da-in ketakutan. Lalu Soyoung mengetahui bahwa pelakunya sangat senang alias psikopat. Scene berpindah ke Jo Se-hwan dan para Taipan yang sedang berkumpul. Lalu Jo Se-hwan merasa bosan dengan hidupnya karena jiwa psikopatnya belum menemui musuh yang kuat, dan meminta para Taipan menghiburnya karena ia sedang bosan. Karena para Taipan tidak mengerti apa maksudnya, mereka hanya diam saja. Terlihat Jaksa Yuna yang sedang mendapatkan telepon dari seseorang yang saya duga itu adalah Jo Se-hwan yang meminta sesuatu darinya. Lalu Scene berpindah ke Jaksa Kanggun dan Shin Ko-chol yang sedang berada di kamar rumah sakit. Lalu Shin Ko-chol menanyakan kabar Kang Da-in, dan Jaksa Kanggun menjawab ia sedang tidak sadar. Lalu detektif Shin Ko-chol melihat ke arah tangannya dan terkejut ada sebuah tanda tato di tangannya. Lalu Shin Ko-chol memberitahukan tentang dugaan Soyoung saat ini ke Jaksa Kanggun, kalau Kang Da-in ini bukan targetnya, melainkan ada keinginan lain di balik ini. Lalu Jaksa Kang mengantar detektif Shin Ko-chol keluar rumah sakit, dan tiba-tiba ada Jo Se-hwan yang sedang berada di kamar Kang Da-in. Lalu Jaksa Kanggun sampai di kamar melihat
kalau Kang Dain sudah tidak ada di kamarnya dan menanyakan kepada perawat kemana perginya. Lalu perawat itu mengatakan kalau Kang Dain dipindahkan ke ruangan VVIP, di mana orang yang memindahkan itu adalah Jaksa Yuna atas perintah Jo Se-hwan. Shin berpindah ke Jo Se-hwan yang sedang bermain catur. Lalu ia mendapatkan tanda dari jimat potretnya, melihat sesuatu yang akan datang. Lalu Jaksa Kanggun yang sedang berada di rumah sakit mendapatkan telepon dari seseorang yang gak dikenal dan melaporkan tentang akan adanya seorang yang akan dibunuh oleh kekuatan jimat supranatural di area stasiun kereta. Lalu Jaksa Kanggun bergegas menuju lokasi tempat stasiun tersebut. Dan terlihat Soyong melihatnya. Soyong juga mengikuti Jaksa Kanggun dari belakang. Sesampainya di lokasi, ia mencari-cari dan mendengar suara teriakan seseorang meminta tolong. Dan Jaksa Kanggun menghampiri suara tersebut dan menemukan seseorang yang sedang sekarat. Lalu Jaksa Kanggun dan Soyong pun melihatnya dan mereka membawanya ke ambulan. Lanjutnya, Jaksa Kanggun menyusuri TKP lagi untuk mencari bukti yang ada di sana. Saat berada di terowongan, Jaksa Kanggun bersama Soyong mencari bukti pelaku yang mungkin masih tertinggal. Lalu mereka bertemu detektif Shin Johan dan memberitahu orang yang tadi dibawa ke ambulan sudah mati. Shin berpindah ke Jaksa Kanggun yang berada di rumahnya dan membaca tulisan Kang Dain yang berada di atas meja. Lalu Jaksa Kanggun melihat kamarnya Kang Dain. Ia melihat pianika Kang Dain dan mengambilnya. Lalu Soyong menjelaskan dugaannya kalau Kang Dain bukanlah targetnya, melainkan mencari sesuatu yang dimiliki Kang Dain, atau Kang Dain mempunyai informasi dari pelaku. Dan percakapan itu ternyata didengar oleh ajudan Jo Se-hwan, lalu melaporkan kepada Jo Se-hwan kalau Jaksa Kanggun tidak mengetahui apa-apa tentang jimat tersebut. Shin berpindah ke Jaksa Kanggun yang sedang berada di rumah sakit, yang membawa pianikanya Kang Dain. Saat Jaksa Kanggun ingin memainkannya, ia merasakan sesuatu pada selang pianika itu dan memeriksanya. Lalu ia menemukan gelang jimat supranatural itu di dalam selang pianika yang menyebabkan Kang Dain dalam bahaya. Dan episode 4 pun bersambung. Terima kasih buat yang udah nonton sampai habis ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Gue Akbar Alumni pamit undur diri. Sampai jumpa